Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Arindo Setiawan, NIM 2019 143744, kelas 4U, mata kuliah pembelajaran evaluasi SD, dan guru pembimbing Kiki Aryaningrum MPD. Baiklah, di kesempatan kali ini tujuan saya membuat video yaitu untuk memenuhi syarat UTS, ujian tengah semester pembelajaran evaluasi SD. Pada pembelajaran evaluasi SD, pada pertemuan pertama sampai ke-7, Ibu Kiki Aryaningrum hanya memberikan 5 materi saja. Baiklah, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu hakikat, tujuan, dan fungsi evaluasi dalam pengembangan pembelajaran. Evaluasi merupakan subsistem yang sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam setiap sistem pendidikan. Karena evaluasi dapat mencerminkan berapa jauh perkembangan atau kemajuan hasil pendidikan. Dengan evaluasi, maka maju dan mundurnya kualitas pendidikan dapat diketahui. Dan dengan evaluasi pula, kita dapat mengetahui titik kelemahan serta mudah mencari jalan keluar untuk berubah menjadi lebih baik ke depannya. Tanpa evaluasi, kita dapat mengetahui seberapa jauh keberhasilan siswa, dan tanpa evaluasi pula, kita tidak akan ada perubahan menjadi lebih baik. Maka dari itu, secara umum, evaluasi adalah suatu proses sistemik untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program. Dan materi selanjutnya yaitu hakikat evaluasi, pengukuran, penilaian, dan tes. Istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation, yang artinya penilaian. Evaluasi memiliki banyak arti yang berbeda menurut Wang dan Brown. Dalam buku yang berjudul Exercise Induction Evaluation dikatakan bahwa evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai daripada sesuatu. Sesuai dengan pendapat tersebut, maka evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai segala sesuatu dalam dunia pendidikan atau segala sesuatu yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan. Dan yang selanjutnya yaitu pengukuran, yang artinya pengukuran adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan luas atau kuantitas daripada sesuatu. Dari definisi antara evaluasi dengan pengukuran, maka dapat diketahui dengan jelas perbedaan antara penilaian dan pengukuran. Walaupun ada perbedaan antara pengukuran dan penilaian, namun kedua hal tersebut tidak bisa dipisahkan karena antara pengukuran dan penilaian terdapat hubungan yang sangat erat. Dan seterusnya yaitu penilaian. Penilaian adalah proses sistematis meliputi pengumpulan informasi, angka atau deskripsi verbal, analisis dan interpretasi untuk mengambil keputusan. Sedangkan penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Untuk itu diperlukan data sebagai informasi yang diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dan seterusnya yaitu tes. Tes adalah alat atau cara yang sistematis untuk mengukur suatu sampel perilaku. Sebagai suatu alat ukur, maka di dalam tes terdapat berbagai item atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik. Tes yang baik adalah tes yang memenuhi persyaratan validitas, ketepatan, kesahihan, dan reliabilitas, ketetapan, dan kejenjangan. Adapun kedudukan, tujuan, fungsi, dan prinsip evaluasi.
Kedudukan evaluasi. Proses pendidikan merupakan proses manusia-manusia kemanusiaan di mana di dalamnya terjadi proses pembudayaan dan pemberadaban manusia. Agar terbentuk manusia yang berbudaya dan beradab, maka diperlukan transformasi kebudayaan dan peradaban. Tujuan evaluasi pembelajaran. Tujuan utama melakukan evaluasi dalam pendidikan adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai pencapaian tujuan instruksional oleh siswa, sehingga dapat diupayakan tindakan lanjutnya yang merupakan fungsi dari evaluasi. Fungsi evaluasi. Dengan mengetahui tujuan evaluasi ditinjau dari berbagai segi dalam sistem pendidikan, maka dengan cara lain dapat dikatakan bahwa fungsi evaluasi ada beberapa hal. Yang pertama, evaluasi berfungsi selektif. Dengan mengadakan evaluasi, guru dapat mengadakan seleksi pada siswa dengan tujuan memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu. Terusnya yaitu evaluasi berfungsi diagnostik. Apabila alat yang digunakan dalam evaluasi cukup memenuhi persyaratan, maka dengan melihat hasilnya guru akan dapat mengetahui kelemahan siswa dan sebab-sebab kelemahan siswa. Yang ketiga yaitu evaluasi berfungsi sebagai penempatan. Untuk dapat menentukan dengan pasti di kelompok mana seorang siswa harus ditempatkan, maka digunakanlah suatu kegiatan evaluasi. Sekelompok siswa yang mempunyai hasil evaluasi yang sama akan berada dalam kelompok yang sama dalam belajar. 4. Evaluasi berfungsi sebagai pengukuran keberhasilan. Fungsi ini dimaksud untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan. Keberhasilan program ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu faktor guru, metode mengajar, kurikulum, sarana, dan sistem kurikulum. Prinsip evaluasi. Evaluasi hasil belajar dikatakan dilaksanakan dengan baik apabila dalam pelaksanaannya senantiasa berpegang pada 3 prinsip dasar berikut ini, yaitu prinsip keseluruhan. Yang dimaksud dengan evaluasi yang prinsip keseluruhan atau menyeluruh atau komprehensif adalah evaluasi tersebut dilaksanakan secara bulat, utuh, menyeluruh. Prinsip kesinambungan. Istilah lain dari prinsip ini adalah kontinuitas, penilaian yang berkesinambungan. Ini artinya adalah penilaian dilakukan secara terus-menerus, sambung menyambung dari waktu ke waktu. Yang ketiga, prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas mengandung makna bahwa evaluasi hasil belajar terlepas dari faktor-faktor yang sifatnya objektif. Materi selanjutnya yaitu kegiatan penilaian evaluasi merupakan bagian tak terpisahkan dari aktivitas pengajaran secara keseluruhan. Sebagai konsekuensinya, guru sebagai pelaksana pengajaran di kelas perlu memiliki kemampuan yang memadai tentang hal-hal yang berkaitan dengan penilaian. Untuk dapat melakukan pengukuran dan penilaian secara efektif diperlukan latihan dan penguasaan teori-teori yang relevan dengan tujuan dari proses pembelajar mengajar sebagai bagian yang tidak terlepas dari kegiatan pendidikan. Sebagai suatu sistem sehubungan dengan itu, dalam uraian berikut akan dibicarakan beberapa prinsip penilaian dari berbagai sumber yang perlu diperhatikan sebagai dasar dalam pelaksanaan penilaian. Berikut ini adalah beberapa prinsip dalam penilaian evaluasi sebagai berikut. Yang pertama itu prinsip keseluruhan, atau dikenal dengan istilah prinsip komprehensif. Dimaksudkan di sini bahwa evaluasi tersebut dilakukan secara bulat, utuh, atau menyeluruh. Yang kedua itu prinsip berkesinambungan, atau bisa dikenal dengan prinsip kontinuitas. Maksudnya bahwa evaluasi hasil belajar dilaksanakan secara teratur dan berkesinambungan dari waktu ke waktu. Yang ketiga yaitu prinsip objektivitas, mengandung makna bahwa evaluasi hasil belajar dapat menyatakan sebagai hasil evaluasi yang baik apabila terlepas dari sifat objektif. Materi selanjutnya yaitu pengembangan evaluasi pembelajaran berbasis kompetensi. Yang pertama itu prinsip evaluasi.
Salah satu tugas utama seorang guru adalah mengajar. Dalam mengajar ada 3 pertanyaan pokok yang menjadi landasan, yaitu apa yang harus diajarkan, dan bagaimana harus mengajarkan, dan bagaimana mengetahui bahwa pembelajaran yang dilakukan berhasil dengan baik. Dan kinerja siswa perlu dilakukan secara teratur dan berkesinambungan selama dan setelah proses pembelajaran berlangsung. Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan menganut prinsip yang pertama menyeluruh, kontinu, berorientasi pada kompetensi, valid, objektif, adil, terbuka, bermakna, mendidik, memotivasi, dan akuntabel. Tujuan, manfaat, dan maksud evaluasi. Tujuan yang pertama, grading, seleksi, penempatan, mengetahui tingkat penguasaan kompetensi, bimbingan, diagnosis, dan prediksi. Manfaatnya, mengetahui ketercapaian kompetensi yang ditetapkan, mengetahui perkembangan kemampuan siswa, mengetahui kesulitan siswa, memotivasi siswa untuk belajar, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Maksudnya, perbaikan sistem, pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat, penentuan tindak lanjut pengembangan tersebut. Materi selanjutnya yaitu validitas dan reliabilitas tes hasil belajar. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu skala atau instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Validitas tes biasa juga disebut sebagai kesahihan suatu tes adalah mengacu pada kemampuan suatu tes untuk mengukur karakteristik atau dimensi yang dimaksudkan untuk diukur. Pengertian validitas juga sangat erat berkaitan dengan tujuan pengukuran. Oleh karena itu, tidak ada validitas yang berlaku umum untuk semua tujuan pengukuran. Suatu alat ukur biasanya hanya merupakan ukuran valid yang atau satu tujuan yang spesifik. Dengan demikian, anggapan valid seperti dinyatakan dalam alat ukur ini valid adalah kurang lengkap. Pernyataan valid tersebut harus diikuti oleh keterangan yang menunjuk kepada tujuan, yaitu valid untuk mengukur apa, serta valid bagi kelompok subjek yang mana. Istilah validitas ternyata memiliki keragaman kategori. Pengertian mencakup keseluruhan kawasan isi, tidak saja menunjukkan bahwa alat ukur tersebut harus komprehensif isinya, akan tetapi harus pula memuat hanya isi yang relevan dan tidak keluar dari batasan tujuan ukur. Walaupun isi atau kandungannya komprehensif, tetapi bila suatu alat ukur mengikut sertakan pula item-item yang tidak relevan dan berkaitan dengan hal-hal di luar tujuan ukurnya, maka validitas alat ukur tersebut tidak dapat dikatakan memenuhi ciri validitas yang sesungguhnya. Apakah validitas isi sebagaimana dimaksudkan itu telah dicapai oleh alat ukur? Sebanyak tergantung pada penilaian subjektif individu, dikarenakan estimasi validitas ini tidak melibatkan komputasi statistik, melainkan hanya dengan analisis rasional, maka tidak diharapkan bahwa setiap orang akan sependapat dan sepaham dengan sejauh mana validitas isi suatu alat ukur yang telah tercapai. Pengukuran validitas sebenarnya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar dalam arti kuantitatif suatu aspek psikologis terdapat dalam diri seseorang yang dinyatakan oleh skor pada instrumen pengukur yang bersangkutan. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari
pertemuan 1 sampai ke 7 yang saya jelaskan. Mungkin ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.